semakin panas semakin ganas ini berita Indonesia, Mas. Gokil sekali. Ini Tom Lembong akhirnya abolisi dan juga Hasto amnesti gokil keluar. Siapa lagi nih? Oh ini nih yang dulu nih, yang kemarin tuh kematian diplomat diduga bunuh diri. Kan di Lakban ya mukanya ya. Kok diduga bunuh diri sih? Kayaknya ya bisa jadi ya, cuman enggak lah, enggak mungkin bunuh diri ini. Ini kayak seperti direncanakan ini tapi Malam Pak. Bentar. Yuk. Pagi. Malam ini. Oh, malam. Ada apa? Kenapa kamu tersusu kali? Ini saya pusing lihat ini laporan banyak. Enggak Pak, tadi saya ke ATM. Belum buat lampu. Terus? Mau ini belanja bulanan. Oh, beli sabun, biasa sabun bolong itu ya? Betul. Oh, iya. Gak dibolongin dong. Bisa Anas kalau dibolongin sabun batang. Saya pakai sabun cair. Oh, tapi dibolongin sabun cair. Ngapain anjir? Enggak Pak, saya tadi mau ngambil uang kan buat belanja bulanan. Gak bisa Hah? Kenapa gak bisa? Gak ngerti dah. Ketelan kali. Enggak. Ini nih duduknya yang tegak dong, yang kayak keadilan. Gak bisa narik, gak bisa transfer. Gak ngerti lah. Oh, jangan-jangan ini. Anda itu tuh kena itu pembekuan. Kasus kemarin tuh. Apa? Jadi ini nih, pusat pelaporan analisis. Kan ada tuh. Nih, pusat pelaporan analisis PPATK memblokir sementara rekening dorman atau pasif dari nasabah yang tidak melakukan transaksi selama lebih dari 3 bulan. Hah? Ini Kepala PPATK Ivan Yudi Yustiavandana mengatakan pembekuan rekening pasif ini dilakukan untuk melindungi masyarakat dari sistem keuangan katanya. Rekening jadi gini. Rekening nomor apa namanya? Itu rekening, itu menurut OJK ya. Itu tuh rekening bank yang tidak mengalami transaksi. Terus? Jadi misalkan rekening lu nih. Iya lu. Rekening Bapak gara-gara. Ya. Rekening mana nih? Rekening mana itu kayak misalkan 3 bulan nggak dipakai nih. Iya. Yang mungkin ya nggak dipakai nih karena apa dipakainya? Apa maksudnya narik uang? Kok dipakai? Bukan dipakai itu maksudnya. Iya. Pemikiran jadi sih. Ya enggak, bukan dipakai itu, bisa ditransaksi. Atau pokoknya transaksi dan lain-lain lah, pokoknya dipakai tidak dipakai selama 3 bulan itu akan dibekukan oleh pemerintah gitu. Itu. Tujuannya apa? Tujuannya ya untuk pokoknya melindungi masyarakat sistem keuangan. Makanya ini masih banyak yang protes, responnya banyak yang negatif malah. Bentar. Jadi kalau saya nggak narik atau transfer itu bakal diblokir? Dibekukan. Dibekukan? Iya. Kalau nggak 3 bulan dipakai? Iya. Kok gitu? Kenapa tiba-tiba diblokir? Tahu makanya. Nih dilansir dari ini nih, CNN Indonesia, bahwa langkah itu untuk membendung penyalahgunaan rekening. Membendung penyalahgunaan rekening. Nah, oke, oleh pihak lain. Mereka menyetujui selama ini rekening nganggur kerap dipakai untuk tindak pencucian uang. Kayak kemarin tuh banyak kan pencucian uang kan? Iya. Pura-pura buat usaha misalkan. Iya. Atau itu tentara pencucian uang. Oh gitu terus? Itu Anda tuh kalau stres tuh topinya benerin lah. Emang kenapa sebenarnya? Yang bener, biar kayak jenderal kan. Saya pelukis bukan jenderal. Ya benar. terus. Jenderal di Powerbank kan, Powerbank. PPATK akhirnya memblokir 31 juta rekening. Dikutip dari BBC Indonesia, sejak Mei lalu telah memblokir sekitar 31 juta rekening. Dengan nilai mencapai 6 triliun. 6 triliun? Iya. Itu tuh dana bukan rekening dari warga Indonesia. Iya. Totalnya tuh gitu. Berarti itu tuh yang nggak kepake semua anjir. Iya, karena gini. Ini kan takutnya tuh ada tindak pidana pencucian kan itu tadi. Yeah. Ada judol kadang. Oh, sering dipakai judol juga. Tanpa pemilik yang sah. Oh, disalahgunain. Makanya itu juga masih bingung. Oh, bisa nih. Misalkan saya judi online nih, skater nih. Wah, beli skater lah. Supaya bentar kan. Gak, skater tuh apa? Kopi Anda kurang kental. Ini kopi main Anda kurang jauh. Apa sih? Skater itu adalah, jadi kalau Anda itu supaya dapat
Itu petir Zeus. Supaya dapat kali banyak tuh. Oh. Jadi main tuh yang slot, kok saya jadi jelasin Iya pokoknya kayak gitulah. Ya gitu, bukan beli Judul skater itu. biasanya supaya lebih gacor lah intinya. Oke. Jadi kayak roulette gitu supaya lebih bagus lah gitu. Pakai rekening Anda misalkan. Tapi sebelumnya emang pemerintah tuh maksudnya si PPATK ini pernah ngungkapin apa gitu? Bentar. Kayak emang di tahun-tahun sebelumnya emang ada yang kayak gini, kasus kayak gini? Nih, dikutip dari Tempo nih. Tahun lalu PPATK mengidentifikasi setidaknya 150.000 rekening pasif disalahgunakan dalam skema tindak pidana pencucian uang. Dari 1 juta rekening yang terkait TPPU tahun lalu itu, sekitar 150.000 merupakan rekening dorman. Jadi itu rekening-rekening yang 3 bulan yang sudah tidak dipakai itu tuh, yang tidak ada transaksi dipakai untuk itu. Jadi itu tuh ada apa ya namanya? Dulu tuh ada yang ada kejadian seperti itu. Rekening-rekening yang tadinya dorman itu sering dipakai untuk pencucian uang. Bikin usaha gitu. apa, kelihatannya sepi ya. Tapi kok uangnya banyak gitu. Tapi Pak maksudnya tuh ini bakalan jadi kegaduhan, Pak. Maksudnya tuh kan orang-orang tuh nggak semuanya dicuci uang. Ya sebenarnya pimpinan Pak Prabowo udah bikin gaduh. Maksudnya gaduh secara saking masyarakat Indonesia tuh senang. Oh iya iya. Over excited. Ya, padahal gitu. biasa aja ya. Udah dia memang fungsinya gitu. kan. Ya orang Indonesia kan excited banget jadi bikin gaduh gitu. Ini kan bikin gaduh masyarakat gitu. Gak semua masyarakat tuh bertindak seperti itu gitu. Tiba-tiba diblokir. Orang mau belanja sok tiba-tiba diblokir. Apa jadinya? Iya, makanya ahli juga banyak mengkritik. Salah satunya Economy Institute for Development of Economic and Finance, disingkat IDEF. Eko Listianto menilai pemblokiran rekening dorman itu sebagai kekeliruan. Ya, beliau mengatakan seperti ini. Ini kan strategi yang salah. Mau nangkep yang jahat, tapi nggak bisa menyeleksi mana yang jahat dan mana yang baik. Ya itu benar loh. Itu makanya mana tidak bisa diseleksi. Iya, maksudnya harus ada apa ya? Sebelumnya tuh harus saya dicek dulu gitu. Gak tiba-tiba langsung blokir. Iya, padahal mungkin niatnya tuh bagus pasti kan. Cuma akhirnya tuh salah, kurang tepat sasaran lah. Betul. Bahkan itu banyak sekali tuh kayak orang-orang yang mau dipakai lagi tuh kadang ada yang susah karena kebekuin tuh. Iya. Saya sering lihat tuh. Ya maksudnya kan orang-orang di situ tuh ada yang nabung doang gitu, tiba-tiba keblokir. Nah, itu kan ada buat dana darurat sok. Tiba-tiba keblokir kan. Iya harus gimana nanti? Pas mau ditarik lagi misalkan. Tapi untuk orang-orang yang saya kayaknya pengen judi online, nah itu bagus. Iya kan itu maksudnya tuh bertindaknya baik buat menindakkan judi online baik itu. Lah. Pemerintah tuh niatnya nggak ada yang buruk. Iya, tapi kan jalannya salah Pak tetap. Iya, emang ada niat pemerintah yang buruk? Nggak ada kan? Iya sih. Bagus semua pasti gitu. Ya, Eko juga menyebut PPATK gagal dalam memahami pola bisnis perbankan. Salah satunya soal kebiasaan masyarakat yang menyimpan dana untuk menabung. Tuh kan dan keadaan darurat kan? Iya makanya. Kayak kita misalkan ngebet nikah. Nah, pakai uang itu gimana? Tiba-tiba keblokir. Iya. Iya daripada menghamili orang. Ya, menikah dulu gitu. Iya betul. Nikah. Iya. Itu ngebet mimpi negara kan maksudnya kampanye dulu uang kampanye gitu. Ya itu nggak apa-apa ngebet mimpi negara kan buat untuk negara ini kan dong. Baik kan. Ya maksudnya kan kayak misalkan orang-orang desa tuh yang selalu menyimpan dananya gitu. Orang-orang desa tuh. Maksudnya itu kan tiba-tiba diblokir kan kasihan gitu Pak. Menyengsarakan rakyat. Nah itu membuat gaduh sebenarnya yang kayak gini tuh. Ini pada Rabu 30 Juli, Kepala PPATK sempat dipanggil Presiden tuh. Oh ya? Pak Ivan Yustifanda tuh. Oleh Bapak Presiden tercinta kita Prabowo Subianto. Dipanggil tuh. Negara. Iya, sama Bapak Jenderal tuh. Tapi saat ditanya oleh wartawan, ia enggan memberi tanggapan dan menyarankan untuk langsung bertanya pada Sekretaris Negara. Hanya mungkin ditegur atau apa yang nggak tahu juga sih. Iya sih. Mungkin ya. Iya itu. Ya seneng gitu kalau memang benar ditegur gitu. Pahlawan sekali gitu Bapak Prabowo kan. Oh sangat ini ya. Kayak kemarin itu kasus Tom Lembong kan. Pahlawan gitu dia membebaskan. Yang sekarang tidak bersalah.
Akhirnya setelah desakan nih dari berbagai pihak pada 31 Juli, PPATK akhirnya membuka kembali 28 juta rekening. Langsung kan? Lihat bener kan langsung? Iya, ditegur pasti sampah lawan kita. Selain kita terima kasih pada Pak Jokowi, kita juga terima kasih pada Pak Prabowo. Iya dong, harusnya Kang Lidan membuat lagu. Betul. Terima kasih. Ini akan jadi episode satu. Terima kasih Pak Jokowi. Belum kira dibatalkan. Kalau PPATK tuh kan, mereka ngomong tuh lembaga PPATK tuh setelah mereka meninjau ulang transaksi rekening dan memastikan rekening tersebut tak berkaitan dengan pidana. Itu Emang bangsat. Maksudnya karena itu ngapain nih kayak jahil doang ya? kayak di prank. Jadi berasa kenapa prank? Jatuh ini kan jadi siklus Pak. Ya kayak gitu maksudnya kebijakan asal-asalan tuh. Terus tiba-tiba nanti kembali lagi presiden menyuruh suruh hapus kembali lagi kayak gitu Pak, itu sebuah siklus. Apa? Masa harus diatasi oleh Pak Prabowo, kan kasihan ya. Satu apa ya Pak? Maaf ya ini maksudnya pemimpin gitu tuh kenapa banyak seperti itu? Iya maksudnya tuh kebijakan-kebijakan pemimpin gitu tuh rata-rata kayak gitu Pak. Maksudnya tuh asal-asalan gitu pikiran dengan baik gitu. Iya makanya itu. Gak ada kejelasan, gak ada konsolidasi dulu dengan masyarakat. Karena itu sosialisasinya kurang itu. Mereka kurang menerapkan prinsip-prinsip himpunan saat kuliahnya memang. Harus ada sosialisasi gitu. Sebelum proker berjalan. Bapak sebagai ketua himpunan dulu waktu kuliah. Gak ketua himpunan, saya ketua ngata. Harus menerapkan prinsip-prinsip itu harusnya. Mereka kurang sosialisasi ke Bapak Presiden. Maksudnya tuh, tuh. Maksudnya atau sampai Bapak Presiden oleh DPR. Suruh dipanggil terus akhirnya dihapus pun. Iya. Itu kan nggak ada berarti ngomong kepada pemimpin di atas. Maksudnya jadi Bapak Prabowo tuh harus menyisihkan satu harinya untuk mengurus hal itu. Iya seharusnya kan dia bersama sang wakil presiden Gibran Raka Buming Raka, juga sang ajudannya Mayor Teddy kan harusnya terjun ke masyarakat untuk membantu kan, malah diisi dengan hal-hal yang seperti itu gitu. Iya. Kasian. Iya. Ya kan? Itu. Ya makanya tinggal ngomong dia tuh. Pada hari ini 28 juta rekening kita buka kembali. Nah, udah beres. Selesai, bener dibuka kembali. Udah kan? Udah. Tidak akan ada aneh-aneh lagi. Yang mudah-mudahan tidak akan ada keanehan-keanehan lagi lah selanjutnya lah. Iya, berarti ini apa? ATM saya gimana? ATM saya tetap blokir ini sama ini. Coba mana lihat ATM-nya lah. Apa kartunya? Iya, coba. Nggak apa-apa kartunya mah. Masih bagus kok. Mana? Kartu subsidi bukan? Kartu subsidi. Yo iyalah kartunya BPJS itu. Bukan BPJS tuh Pak. Masih bagus. Tuh ini juga masih bagus. Nah ini kartunya. Nah ini kadaluarsa Hah? Emang ada kadaluarsa? Ini kan MRT ini. Bukan ini kartu ATM. Oh iya bukan yang benar. Ceritanya ini kartu ATM balik. Oh, nggak ganti, gimana ya? Jadi saya ke ini. Kamu udah nyalahin ini loh. Saya bapak ya yang ngomong, saya enggak. Kan mungkin praduga tidak bersalah. Oh ya udahlah. Sama satu lagi Pak. Tadi kan kita mau 17-an nih. Oh iya. Kita mau dekor-dekor apa gitu? Itu aja lah. Apa? Mau apa? Bendera One Piece. Oh, dia bagus Pak. Iya. Karena lagi ramai tuh. Iya. Kita, tapi kan. Iya itu. Tapi kan itu nggak boleh ya. Iya, tapi nggak apa-apa lah. Kita sejajarkan saja. Di bawahnya. Iya di bawahnya. Betul. Karena saya nakama Pak. Iya, saya juga nakama ini. Oke lah. Ini nggak ada tugas buat saya. Oh ini nih tugas nih. Ya karena 17 juga ya. Ini ada tugas agak numpuk nih untuk kamu ya. Karena ini masih banyak berkas-berkas yang belum saya backup juga karena saya harus mengurusi kasus laporan dari Tom Lembong dan Hasto. Dan juga ada pernyataan PDIP mendukung full Prabowo. Oke. Itu laporannya itu sangat penting ya. Oke, baik. Saya juga izin ya. Mungkin karena bentar lagi 17 Agustus saya dipindah tugaskan. Bapak mau keluar dari sini? Paling senang ya. Hah? Enggak, saya sedih Pak. Sedih kayak gitu. Pindah tugas. Jadi saya tidak akan di sini lagi tugasnya. Ya karena ini secret ya. Iya, secret dong, nggak boleh dong. Gitu. Kayaknya ngasih tahu kan sekarang. Iya, kayaknya saya ngasih tahu. Jadi saya akan ke Solo. Oh gitu. Mau kembali Bapak? Ya kembali ke Solo menjadi rakyat biasa sebenarnya. Oh nggak jadi detektif lagi Bapak? Iya enggak. Sekalian saya mau ada kegiatan reuni di sana.
Oh, Jadi iya gitu. itu. Oke. Sama alumni detektif Baiklah. dulu itu ya. Jadi detektif. Jadi detektif Oke. maksudnya, ngontrol dari Solo kan. Oke lah. Iya itu, karena Solo itu bagus-bagus lah. Memang kita di sana itu arsipan lah di sana nanti. Ya gitulah, gimana sih ngomong apa sih? Ya oke lah. Itu. Nanti ada yang menggantikan. Oh, nanti ada yang menggantikan. Yang menggantikan adalah Enggak, itu kan buat editor itu. Gue sering ngedit sendiri anjir. Ya, yang menggantikan adalah Oke. ya itu dia. Jadi Oke lah. nanti ya, Tapi tugas saya tetap ke Bapak. tugas nanti tetap ke saya. Nanti enggak sih sebenarnya nanti Bapak akan kontrol. akan udah koordinasi dengan saya lah. Kalau di Oke. sistem organisasi titik. Nah itu Oke. jabatannya sama. Itu bahkan agak lebih tinggi dia. Siap. Oke, jadi sehat-sehat selalu. Jangan lupa utamakan kebersihan, jaga iman ya, reduce recycle. Visi. Sili asasi silasu. Ada gue lagu masuk. Kita udah Nah, mulai jadi juga. seperti itulah. Oke lah. Ya sudah lah. Jaga selalu ya. Siap. Selamat Oke. bertugas Pak di Solo. Selamat tugas juga. Selamat malam Pak. Saya Malam. Bang dulu ya. Malam. Bye bye. Sehat selalu. Yuk. Jadi, bagaimana tanggapan kalian mengenai kasus-kasus mengenai pemblokiran dana oleh PPATK ini? Ataupun kasus mengenai pembebasan Tom Lembong dan Hasto Kristianto? Atau mungkin mengenai kasus pengibaran bendera One Piece pada tanggal 17 Agustus? Jangan lupa untuk selalu like, komen, dan subscribe. Karena like, komen, dan subscribe kalian akan berguna untuk Super Semar dalam mengungkap kasus yang samar-samar.